Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Batur Petani Bajang. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran mengenai harga panili atau perkiraan harga panili pada bulan Mei dan bulan Juni 2024. Ini sedikit bocoran dari saya atau perkiraan harga dari saya bulan Mei atau bulan Juni 2024. Tapi sebelum itu kita akan melihat salah satu kebun panili yang berada di Lombok Utara, dimana langsung saja kita ke kebunnya. Bisa kita lihat di sini kebun panilinya bagus. Baru melakukan pemangkasan juga. Kualitasnya dijaga, tapi memang dikawin 2, 4, 6, 7, tapi memang ini kecil-kecil ya, karena mungkin karena tempatnya panas, terlalu tertutup naungan sebelum dipangkas, bisa jadi. Tapi ada juga yang polong panilinya besar-besar, dan ini rata-rata berbuah ya, jadi bagus-bagus. Ini jadi kebun ini cukup tertata, bisa kita lihat bersama. Dari gulmanya juga dikontrol, tidak terlalu menutupi panilinya sehingga tidak menyebabkan busuk batang. Terus dari atasnya juga dipangkas karena sekarang sudah masuk musim hujan. Dan ada juga, inilah faktornya, ada juga panili yang sudah tua ini yang dikawin pada bulan April itu. Jadi bulan April sampai bulan Mei, dan ada juga banyak di sini yang dikawin pada bulan September, yang memang pada seharusnya pengawinan dilakukan bulan September. Jadi sebelum kita membahas bocoran harga panili nanti pada bulan Mei 2024, kita berkunjung melihat dulu kebun panili ini yang lumayan luas. Tapi memang untuk penanamannya sendiri tidak hanya panili, banyak komoditas lain seperti pisang, kelapa, coklat juga di sini ditanam. Jadi bahkan panili ini dirambatkan di coklat. Jadi batur-batur petani Bajang, jadi sedikit bocoran dari saya atau perkiraan harga dari saya bulan Mei atau bulan Juni 2024, mengingat dari pengalaman kita mengenai harga tahun kemarin. Jadi harga tahun kemarin itu sebenarnya ada dua, batur-batur. Yang pertama itu panili yang tidak bersertifikat organik dan panili yang bersertifikat organik. Jadi sebenarnya harga panili ini juga dipisahkan menjadi dua gitu. Jadi yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat. Untuk tahun kemarin itu panili yang tidak atau belum mempunyai sertifikasi organik itu dibeli dengan harga 115.000, karena memang panennya, petani itu mereka panennya bulan, kalau tidak salah tanggal 4 April. Jadi sebenarnya belum bisa untuk melakukan pemanenan, tapi mereka sudah melakukan pemanenan. Jadi harganya diturunkan sedikit, yang seharusnya ketika bisa atau mau menunggu lagi 2 minggu saja, itu harganya tembus 175.000. Dan untuk panili yang sudah bersertifikat itu harganya tahun kemarin berkisar di antara 315, jadi selisihnya sampai 200.000. Itulah kenapa pentingnya kita melakukan sertifikasi, sehingga bisa menaikkan harga jual panili kita.
Jadi biasanya untuk sertifikasi organik itu dilakukan oleh eksportir, nanti kita bahas di video lain mengenai sertifikasi. Tapi sebelumnya sekarang kita akan membahas perkiraan harga vanili pada tahun ini. Jadi perkiraan saya ketika petani bisa memanen vanilinya pada bulan 5 atau bulan 6, harganya berkisar antara 175 sampai 200.000. Jadi perkiraan saya berkisar di harga segitu ketika memang petani bisa menahan vanilinya untuk dipanen pada bulan 5 atau panen tua. Jadi harga vanili ini akan berkisar di harga segitu karena kalau kita lihat produksinya tahun ini dengan tahun kemarin relatif sama, cuma berbedanya sedikit, agak berbeda tahun ini karena pengawinannya mulai pada bulan April, petani sudah mulai melakukan pengawinan, sedangkan tahun kemarin itu memang puncaknya itu bulan September. Akan tetapi untuk memulai pengawinannya paling Agustus. April itu belum melakukan pengawinan, tapi tahun ini petani melakukan pengawinan. Dan bedanya juga di sini sekarang kalau kita lihat di tempat kami vanilinya banyak sekali yang busuk batang. Jadi produksinya menurun yang seharusnya bisa melebihi produksi tahun kemarin. Tapi untuk segi harga sendiri mungkin tidak jauh berbeda dari tahun kemarin. Dan ketika memang petani bisa untuk mempertahankan kualitas panen tua, tidak seperti tahun kemarin, mungkin harga vanilinya tembus sampai 175 sampai 200.000 berkisar di sana. Vanilinya super. Seharusnya inilah bagaimana sebenarnya hal-hal yang seperti ini juga bisa berpengaruh kepada harga. Ketika teman-teman atau batur-batur petani bisa menseleksi bentuk vanilinya untuk mempertahankan kualitas yang besar-besar seperti ini, itu juga bisa mendongkrak sebenarnya harga jual vanili. Jadi sebenarnya bukan kuantitasnya yang kita cari, tapi kualitasnya. Yang pertama, beratnya juga sama, sebesar atau banyak atau sedikitnya tergantung besar polongnya. Yang kedua, harga jual untuk vanili yang seperti ini itu lebih mahal. Jadi kalau rata-rata seperti ini kualitas vanili yang batur-batur jual, maka harganya mungkin akan lebih dari 200.000 itu atau 175.000 itu, karena 175 sampai 200.000 itu harga beli root atau beli campur, dimana ada yang vanilinya panjang seperti tadi, ada yang pendek seperti ini, bahkan ada juga petani yang menyelipkan vanili yang muda. Jadi sistemnya beli root, jadi tidak diseleksi sama pembeli. Tapi ketika petani ingin meningkatkan harga jualnya, panen tua dan kualitas vanilinya dijaga, dimana ketika melakukan pengawinan ya diseleksi. Ketika memang batangnya tuh kecil dan kurang sehat, jangan dikawin terlalu banyak seperti ini. Jadi vanilinya tumbuhnya juga tidak apa ya, tidak maksimal. Jadi dia ini apa namanya, kerdil jadinya. Tapi kalau batangnya bagus bisa dikawin banyak juga, tapi jangan melebihi 10 polong vanili, karena itu tidak bagus untuk kesehatan batangnya. Selain itu juga kualitas vanili yang dihasilkan kurang bagus. Makanya kami tidak
bosan-bosannya mengingatkan batur-batur petani bahwa sebelum kita mencari harga bagus, sebelum kita menginginkan harga bagus, ingat dulu kualitas itu yang utama. Jadi kita harus bisa menjaga kualitas sehingga bisa mendongkrak harga panili kita. Mungkin sekian video dari saya mengenai bocoran atau perkiraan harga panili pada bulan Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.